Jadi teman-teman aku tuh sudah bikin rekaman, tapi nggak tahu kenapa nggak ada suaranya. Jadi aku tuh mau bahas tentang batu gin. Jadi kan aku bilang berapa kali di postingan aku itu, tapi mungkin masih banyak juga yang belum baca dan belum mengamati dan belum mengamalkannya gitu. Jadi batu gin itu adalah sirup dari tumbuhan. Jadi dia herbal. Jadi nggak bakalan kayak overdosis kayak obat kimia. Hmm. Kenapa aku bilang diobatin dulu, jangan dikateter, karena kucingku pernah meninggal. Kucingku Chinmoy kesayanganku tuh kan meninggal gara-gara dikateter. Jadi kateter itu bikin dia pendarahan lebih hebat dan akhirnya membuat dia akhirnya meninggal di meja si dokter hewan ya, dipencet-pencetin sama dokter hewannya sampai blotot-blotot sampai kesakitan gitu, sampai mati gitu. Jadi belum tentu dokter hewan itu pada pinter, belum tentu pada ahli kateter, itu gak usah didebat ya. Gak semua dokter tuh pinter, itu udah pasti, udah pada tahu kan gitu. Dan termasuk dokter hewan juga ada yang belum tentu bisa, belum tentu ahli gitu loh. Jadi itu risiko penanganan yang salah. Ya kedua tuh itu pendarahan bisa lebih hebat karena kan dia disodok pipa sepertiga badan kamu, nah itu ada pipanya. Jadi harusnya dibius, itu ada yang nggak dibius kan, ada yang cerita kucingnya nggak dibius waktu dikater, ya sakit lah, kayak kamu dimasukin dari lubang pipis kamu pipa paralon sepanjang ini. Nah kebayang nggak kayak gimana itu sakitnya tanpa dibius, kebayang kan kayak gimana gimana nggak mati. Jadi malpraktek dokter hewan ini juga kita udah ngalamin gitu. Nah terus udah gitu ada infeksi lanjutan kan. Kan dia tuh kan kayak dibolongin gitu terus ada pipa. Nah dari pipanya tuh keluar netes, nanti pipisnya tuh bisa sebadan badan guys, tuh kena pipis semua kayak Chinmoy waktu itu. Jadi resikonya istilahnya tuh gini lah, kalau nggak terpaksa banget kalian jangan kateter ya, jangan sampai. Jadi langkahnya apa? Jangan panik, obatin dulu pakai batu gin. Beli di apotik 20 ribuan, murah kok. Satu hari kalian kasih gencar banget ya. Satu hari itu bisa 5 sampai 6 kali. Kalau aku per 2 jam aku kasih dia tuh sampai dia bisa pipis guys gitu. Karena kasihan kalau dia nggak bisa pipis selama 24 jam, maka dia harus dikateter, itu risiko. Jadi mending hajar batu gini aja. Kalau aku sih waktu itu hajar banget gitu, aku udah nggak pakai dosis lagi kayak guys, waktu itu udah jejel, udah takut aku kayak kejadian kayak Cima mati. Akhirnya kalau aku ngasih tahu ke kalian, aku kasihnya bilangnya 5 kali dalam sehari. Satu kali ngasih itu 1 sendok makan, jangan berhenti sampai seminggu. Walaupun udah bisa pipis lancar, tetap kasih. Kenapa? Karena ada kristal putih yang harus dikeluarkan dari saluran kemihnya. Kristal putih inilah yang didapatkan dari makanan dry food yang menyumbat saluran kemih si kucing. Begitu. Ini kerekam apa enggak sih? Aku tuh dari tadi ngoceh-ngoceh nih. Kok back online sih? Pokoknya intinya jangan kateter, please jangan kateter, obatin dulu guys, obatin pakai batu gin, sistaip bisa, daun sisak juga bisa gitu loh. Tapi menurut aku sih lebih tokcer sih batu gin ya, karena itu yang aku cobain. Terus kalian jangan jangan berhenti sampai dia keluar putih-putihnya. Kedua, ganti makanannya. Selama kalian nggak ganti makanannya, maka itu sama aja seperti buang garam ke laut. Karena dry food itu mengandung zat yang membuat kristal-kristal itu. Ya, jadi hubungannya tuh begini. Salah satunya itu adalah yang aku bisa jelasin, dry food itu kan kelembapannya rendah. Jadi alias dia tuh makanannya sangat kering gitu kan. Jadi si kucing itu pipisnya jadi pekat. Nah, pipisnya jadi pekat guys, jadi dia tuh lebih kental gitu pipisnya. Nah kalau pipis kental, kebayang kayak gimana, bisa rusak ginjal, bisa kena flu TB ya kan, saluran kemihnya terganggu, nggak bisa pipis, ngeden-ngeden. Perhatiin deh pipis kucing kalian tuh harus diliatin dia lancar nggak pipisnya gitu. Pupnya juga diperhatiin ada cacingnya apa enggak, kayak gitu guys. Gitu aja dari aku ya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Kalau kalian DM aku nggak bisa jawab satu persatu ya, maaf ya. Lebih baik di komen. Dan kalau kalian mau cari sendiri, sebenarnya gampang. Ada 300-an VT aku tentang informasi obat kucing dan penyakit kucing.
di playlist, cari di playlist info obat kucing. Nah, disitulah carilah sendiri apa masalah kalian, yang flu TB, yang flu, yang demam, yang sariawan, ada semua di situ ya guys. Semoga bermanfaat ya.